kita itu betul-betul ingin bahagia dengan Tuhan sebagai sumber atau Tuhan sebagai supplier. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel Sugiarto, Sobat Regida, bicara tentang garis besar minggu ini. Topiknya adalah ketika hidup tidak sesuai dengan harapan. Nah ini Di awal, kita masih ingat nggak Sobat Regida, di hari, pokoknya awal kita ngobrol sama Pastor Samuel ya, kita diberi pesan bahwa memang manusia ini berhak bahagia gitu loh. Yeah. Berhak bahagia dan memang dicipta untuk bahagia. Yeah. Nah, kalau misalnya menurut Pastor Samuel, ikut Tuhan itu jaminan pasti bahagia nggak sih? Ini kan pertanyaan penting yang banyak orang selalu tanyakan. Iya. Tapi kalau bahagia kenapa hidupnya susah? Nah, kalau seperti itu gimana, Pastor? Kalau tanya ikut Tuhan pasti bahagia enggak? Saya katakan pasti. Pasti. Cuman sekali lagi, bahagia yang seperti apa? Ya. Kadang-kadang kita tuh membayangkan bahagia yang bukan bahagia di dalam Tuhan. Saya tuh membedakannya atau suka membuat supaya lebih mudah diingat ya. Kita itu betul-betul ingin bahagia dengan Tuhan sebagai sumber atau Tuhan sebagai supplier. Wow. Kadang-kadang kita itu cuma menjadikan Tuhan itu supplier kebahagiaan kita. Karena kita berpikir kita bahagia kalau kita punya A, kita bahagia kalau kita bisa B, kita bahagia kalau kita bisa melakukan C. Sebenarnya kalau dilihat A, B, dan C ini tidak bisa memuaskan kita. Sehingga nggak heran ketika kita gagal mendapatkan A, kita kecewa, dapatkan A pun kita nggak akan bahagia. Merasa tetap ada yang kurang. Maka nggak heran kita akan coba, A nggak bisa lagi, coba B, coba AB, coba ABC, coba ABCD. Lama-lama hidup kita tuh tidak bisa terpuaskan dan tidak betul-betul bisa merasa, iya ya saya sudah puas di dalam Tuhan, karena memang kita mencari yang lain. Yeah. Sehingga nggak heran ketika kita misalnya contoh nih, saya mau bahagia dengan A. Untuk proses mendapatkan A sudah menderita. Kita merasa kok gitu ya, padahal saya tuh pingin supaya bisa A, saya pingin bahagia, tapi prosesnya kok sulit, prosesnya kok nggak mudah, kita sudah jadi kecewa. Yeah. Nah dalam hal ini, ketika kita itu betul-betul hidup di dalam Tuhan, maka proses itu adalah proses berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah proses yang indah. Kalau fokus hidup kita Tuhan. Kalau fokus hidup kita jadi A, prosesnya nggak bahagia. Jadi A-nya baru bahagia. Kalaupun bisa bahagia. Bisa jadi loh A juga tidak membahagiakan. Yeah. Sehingga di dalam hal ini ketika ikut Tuhan, betul-betul menjadikan Tuhan sumber dan bukan supplier, pasti bahagia. Karena satu, waktu setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan itu waktu yang menyenangkan. Wow. Ibarat kata kalau orang pacaran tuh ya, waktu dating, dan jangan bayangkan waktu dating ketika pacaran, ketika lagi bertengkar loh ya, itu jelas gak bagus. Tapi waktu kita tuh berjalan bersama, menikmati hari bersama, kan ada orang yang suka berkata gini, aduh, andai kata waktu bisa di stop nih, gitu kan ya. Kenapa? Karena momen-momen itu momen yang bahagia kan ya, momen-momen itu menyenangkan. Nah, itulah perjalanan kita yang harusnya bersama dengan Tuhan. Dan kalau memang fokus kita Tuhan, belum sampai tujuannya, tapi karena ada Tuhan, ya kita berkata enggak apa-apa. Ini pun sudah oke, dan kita bahagia. Wow. Itu dia. Ini pesan penting sekali lagi Penting yang sekali. hari ini kita dapatkan. Mau bahagia, Kata kuncinya, ikut Tuhan sungguh-sungguh. benar, bahagia karena punya Tuhan, bukan Betul. bahagia karena pemberiannya saja. Baiklah. Ya. Keren Luar sekali. biasa minggu ini. Wah, Apa senang yang banget tidak saya. sesuai dengan harapan kita, kehidupan kita, ada bagian kita yang harus kita kerjakan, Betul. ada bagian kita yang harus kita bereskan, kekurangan-kekurangan. Dan kita harus juga kasih space buat Tuhan berkehendak. Iya, itu yang penting gitu Itu ya. penting juga. Kerjakan bagian kita, Tuhan bekerja dalam bagiannya ya. Kesimpulan kalau gitu Pastor Ya. Samuel Sugiarto untuk seminggu ini, silakan Pastor. Rekan-rekanku, mari kita bersama-sama. Pertama, mari kita selalu berusaha mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yes. Karena kita tahu kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang terbaik. Bukan cuma yang baik, tetapi yang terbaik. Amen. Sehingga ketika kita hidup di dalam Dia, kita itu mencari kehendak Tuhan. Proses mencari itu pun sudah memberikan kita kebahagiaan. Karena kita dipuaskan oleh Dia yang terus menyatakan diri, menyatakan kebaikannya, dan kita semakin menikmati Dia. Apalagi ketika betul-betul Tuhan memakai kita sesuai dengan panggilannya menjadi berkat bagi banyak orang, berdampak kehidupan kita, bahkan kalau bisa melakukan transformasi. Bukankah kita bahagia? Karena apa? Kita sadar kita yang lemah, kita yang terbatas, bahkan kita yang berdosa ini, Tuhan tetap mau pakai kita. Tuhan tetap dengan limpah ruahnya
melibatkan kita, ambil bagian dalam pekerjaannya. Sehingga hati kita pasti limpah dengan syukur, limpah dengan kebahagiaan, karena melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan Amin. memberkati setiap kita. Minggu ini sekali lagi ada sebuah pesan penting tentang garis besar ketika hidup gak sesuai dengan harapan. Kita harus kelola ekspektasi, Yeah. kita harus kerjakan bagian kita yang terbaik, Yes. kita harus temukan atau mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita. Gumulkan juga setiap ekspektasi dari orang lain. Dan Tuhan punya bagian untuk Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Narasumber kami Pastor Samuel punya Instagram yang bisa Anda follow di mana, Ju? Anda bisa follow di S4M4JC. Ya, Di situ. singkat tapi susah ya. Singkat tapi susah ya. Pendek tapi susah ya. Ini kalau plat nomor tulisannya sama JC. Jangan-jangan mobilnya Pak Sam gitu juga. Coba kita cari ya. Baiklah. Tapi overall Pastor Samuel, kita sudah diberkati minggu ini Ya. oleh sharing dari Pastor Samuel. Kita belajar banyak, betul. Kita ucapkan terima kasih Pastor Samuel sudah you, Pastor. sharing Terima kasih. seminggu ini Terima dan kasih membekali banyak, kita Pastor. gitu ya untuk bisa mengelola ekspektasi dan lain sebagainya. Doa kami Pastor Samuel sekeluarga sehat selalu. Amin. Untuk pelayanan dan pekerjaan Pastor Samuel semakin luar biasa. Terima kasih ya Pastor Samuel Terima buat kasih, waktunya. Pastor. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati Pastor Samuel. Terima kasih. Tuhan berkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.